Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan regresi linear sederhana, yaitu ada pengertian regresi linear sederhana dan koefisien regresi linear sederhana aplikasi Excel dan atau SPSS. Dari kelompok 7 kami ada Febri Rini Safirawati, Joni Nawipa, Egi Apriansyah. Oke. Regresi linear sederhana. Pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan suatu statistik yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel atau hubungan timbal balik atau sebab akibat. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka dapat pelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Next. Pengertian regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dengan satu variabel tak bebas respons Y, yang biasa digambarkan dengan garis lurus seperti disajikan pada gambar di bawah ini. Next. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y sama dengan garis regresi atau variabel respons atau tanggapan. Q sama dengan konstanta atau intercept, perpotongan sumbu vertikal. B sama dengan konstanta regresi atau slope. X variabel bebas atau prediktor. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan di bawah ini. Next. Analisis dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. 1. Menentukan tujuan dan analisis regresi linear sederhana. 2. Mengidentifikasikan variabel prediktor dan variabel tanggapan. 3. Melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. 4. Menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya menghitung. 5. Menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. 6. Membentuk model I persamaan garis regresi. 7. Melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. 8. Uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linear sederhana. Dalam kegiatan belajar ini, untuk berkelompok, maka misalnya kami, kelompok 7, dapat menganalisis suatu data penelitian tentang berat badan 2 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Misalnya, untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang dilakukan adalah 1. Tujuan. Apakah konsumsi kalori per hari mempengaruhi berat badan mahasiswa? 2. Variabel X, variabel bebas atau prediktor. Jumlah kalori per hari. Kemudian Y, atau variabel tak bebas atau respon. Sama dengan berat badan. Bisa dilihat data-datanya seperti ini. Nama mahasiswa Febrianti. Yang kedua Joni. Jumlah kalori per hari.
kalori pemberian T 530 dan berat badan Y 89. Joni, jumlah kalori per hari 300 dan berat badan 48. Tabel bantu yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu seperti di bawah ini. Konstanta A ditentukan menggunakan rumus Konstanta A juga dapat dicari dari nilai-nilai rata-rata X dan Y, yaitu A sama dengan Y dikurang BX sama dengan 13,1 dikurang 120,313 sama dengan min 99.859.659. Sehingga model persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan 99.859.659 ditambah 120,313 X. Koefisien Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joni Nawipa. Baik, terima kasih waktunya. Koefisien regresi linear sederhana aplikasi Excel sampai dengan SPPS. Koefisien regresi merupakan salah satu kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien, maka kontribusi perubahannya semakin besar. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien, maka kontribusi perubahannya akan semakin kecil. Next. Regresi linear sederhana dengan SPPS. Itu regresi linear sederhana dengan SPSS menggunakan data regresi yang dipakai seperti pada perhitungan korelasi. 2. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas independen terhadap variabel terkait independen. Regresi berganda pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu next. 1. Menghitung nilai estimasi rata-rata variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Next. Pada analisis regresi sederhana dengan menggunakan SPPS, ada beberapa asumsi dan persyaratan yang perlu diperiksa dan uji. Beberapa di antara adalah 1. Variabel bebas tidak berkorelasi tidak dengan berkorelasi dengan distribusi triam error nilai distribusi terbesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut. E buka kurung U per X sama dengan 0. 2. Jika variabel bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas explanatori tidak ada hubungan linear yang nyata. 3. Kedua variabel bersifat independen, artinya tahu satu variabel merupakan variabel bebas, variabel prediktor, sedang variabel lainnya, variabel terikat, variabel response. Berikut ini contoh perhitungan regresi linear sederhana menggunakan software atau perangkat SPSS 20. Next. Tutorial regresi linear sederhana
dengan SPSS. Proses mulai dengan memiliki menu analisis, kemudian pilih linear. Sepertinya gambar di bawah ini, ilustrasi regresi linear dengan SPSS. Next. Ilustrasi proses, pilih variabel Y sebagai variabel dependen terikat dan X1 sebagai variabel independen bebas. Lalu klik tombol off di bawah ini. Ilustrasi proses regresi linear SPSS. Output regresi linear sederhana SPSS. Next. Oke. Selanjutnya dilanjut dengan saya Egy Alfiansyah. Output SPSS akan menampilkan hasil berupa 4 buah tabel, yaitu 1. Tabel variabel penelitian, 2. Ringkasan model summary, 3. Tabel ANOVA, dan 4. Tabel koefisien. Gambar ilustrasi output regresi linear SPSS sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya gambar. Daftar pustakanya adalah daftar pustaka dari kelompok kami, yaitu dari 1. M. Nasir 1983, metode statistika dasar 1, Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2. Sudijono Anas 1996, pengantar statistika pendidikan Jakarta Raja Wali. 3. Spiegel Murray R 2004, Statistika Jakarta Erlangga. 4. Warburg R.A. 1995, Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan Bandung ITB. Thanks, terima kasih. Sekian dari kelompok kami presentasinya. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.